Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Novarianto dari Manajemen Akuntansi. Ini saya akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis depot air Deko. Ini ada aspek legalitas. Perusahaannya Depot Air Deko, bentuk perusahaannya usaha. Lalu ada izin usahanya, SIUP-nya, sekian, garis sekian, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan izin lokasi, izin perusahaannya, dan NPWP-nya bisa lihat di screen. Lalu ada aspek pasar dan pemasaran. Di sini ada pasar sasaran. Pertama, bisnis pasar sasarannya ini di sini memanfaatkan konsumen rumah tangga, kios-kios kecil dan daerah wilayah tengah Seneglok yang jumlah peminatannya tinggi. Lalu ada segmentasi pasar dari sisi geografi. Nah, dari segmen geografi ini membagi pasar antar pemukiman dan perusahaan. Lalu dari segi demografi, segmentasi demografi membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan variabel seperti usaha kios-kios, perusahaan dan kebutuhan rumah tangga. Lalu ada segi psikologis, segmentasi psikografi bagi pembeli menjadi kelompok berbeda-beda berdasarkan pada karakteristik kelas sosial, gaya hidup, dan karakteristik kepribadian. Lalu dari segi perilaku, segmentasi tingkah laku membagi pembeli menjadi kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan atau respon mereka terhadap sebuah produk. Untuk pesaingnya, bisnis ini bukan menjadi hal yang harus dihindari lagi. Kemudian pesaing justru menimbulkan motivasi. Adapun pesaing Air Deko adalah perusahaan air minum isi ulang serupa di wilayahnya. Lalu dari aspek teknis dan produksi, lokasi usaha ini berada di tengah-tengah komplek yang jumlah kepala keluarganya kurang lebih 2.000 kakak. Dan sekitar luar komplek banyak bangunan kapling yang sudah terisi serta penduduk lama yang berjumlah kurang lebih 3.000 kakak. Di samping itu, di luar komplek banyak pabrik atau perusahaan kecil yang memesan produk dan permintaannya cukup tinggi. Permintaan air diisi ulang berkisar 200 hingga 300 galon per hari, yaitu 7.800 galon per bulan dengan harga jual 5.000 per galon diantar ke tempat. Ini ada siklus produksi dan layout. Layoutnya nggak masuk ya. Ini siklus produksinya itu dari mengangkut galon, terus proses isi galon dan antar galon. Lalu dari aspek finansialnya mulai dari investasi dan modal kerja. Investasinya 100 juta, modal kerjanya 40 juta. Umur ekonomis 5 tahun. Untuk penyusutannya 12 juta. Lalu di sini ada laba per tahun. Laba per tahun pertama 2019 70 juta, tahun 2020 90 juta, tahun 2021 100 juta, sampai seterusnya dengan masing-masing. Tuh, punya siapa ini saya mau. Sini penyusutannya 20 juta per tahun dengan diskon faktor 20%, hasilkan kas bersih sebagai berikut dengan jumlah
dengan jumlah akumulasi 5 tahun kas bersih 361.439. Lalu di sini ada payback periode dengan investasi 1 juta dan laba tahun pertama 70 juta, lalu misalkan 30 juta dibagi dengan keuntungan tahun kurangi tahun berikutnya, lalu dikali 12 bulan, jadi payback periodenya sama 1 tahun 4 bulan. Payback periode kurang dari umur ekonomis 5 tahun maka dinyatakan baik. Lalu ada average rate of return. Sini rata-rata bagi rata-rata investasi, rata-rata earning after tax bagi rata-rata investasi ditotalkan keuntungan per tahunnya yaitu 540 juta dibagi 5 tahun, hasilnya 216%. Lalu di sini ada net present value atau NPV. Nah, di sini kas bersih tiap tahunnya berbeda. Total kas bersih dikurangi investasi awal. Nah, ini hasilnya lebih dari 0, maka usaha dinyatakan baik. Lalu ada IRR atau internal rate of return. Rata-rata kas bersih dibagi umur ekonomis, lalu investasi dibagi investasi 100 juta dibagi dari 128 juta tersebut menghasilkan 0,78. Lalu dibuat tabel diskon faktor yang 28%. Total present value-nya 300 juta 50. Lalu nilai NPV positif. Ini perhitungan NPV dengan diskon faktor 29%. Lalu ini hasilnya interpolasi 28% dengan initial investment 100 juta dan 29% diskon faktor, lalu dibuatkan rumus 28 plus 6.520 plus 250 kali 1%, misalnya 28%. Lalu ada profitability index. Ini total dari present value kas bersih dibagi total present value investasi 361.439.000 dibagi 100 juta kali 100%, yang 3,6 dibulatkan dari 3,7. Profitability index lebih besar dari 1 maka diterima baik. Kesimpulan dari aspek keuangannya itu dari
dari setiap tahunnya itu. Ini ada payback periodenya dengan hasil pengukuran 1 tahun 4 bulan dengan hasil pengukuran 1 tahun dinyatakan baik. Lalu ada ARR atau average rate of return dengan hasil pengukuran 216 dari hasil pengukuran 50% dinyatakan baik. Lalu net present value atau NPV hasil pengukuran 261.439.000.000 dari hasil pengukuran 20 juta dinyatakan baik. Internal rate of return 28% dari hasil pengukuran 24% dinyatakan baik. Lalu profitability index 3,7 dari pengukuran 1,1 dinyatakan baik. Ini ada pustakanya. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.